Pernah nggak sih ngerasa ketarik ke banyak arah sekaligus? Antara kerjaan, keluarga, teman, hobi, pusing kan? Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, di dalam diri kita tuh ada semacam peringkat prioritas internal. Peringkat inilah yang ngatur kemana energi kita bakal ngalir setiap hari. Yuk, dalam pembahasan kali ini, kita coba bongkar cara membaca peta tersembunyi di dalam diri kita ini. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama, kita bakal kenalan sama peringkat tak terucap ini. Terus kita lihat gimana kita membayar semua itu pakai koin waktu. Kita juga bakal ngintip sedikit soal jalan pintas yang agak berbahaya. Dan di akhir, kita bakal coba cari tahu cara praktis buat ngecek kompas batin kita masing-masing. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Peringkat tak terucap dalam hidup. Konsepnya kedengaran simpel, tapi dampaknya, wah luar biasa. Jauh di lubuk hati, kita semua, sadar atau enggak, lagi bikin sebuah daftar peringkat. Coba, jujur sama diri sendiri deh. Kamu kan punya banyak peran tuh, sebagai teman, mahasiswa atau pekerja, anak, mungkin juga pacar. Nah, kalau lagi ada situasi yang bentrok, peran mana yang secara otomatis, tanpa mikir panjang, langsung kamu prioritasin? Jawaban spontan kamu itulah intinya. Oke, jadi istilah kerennya apa nih buat konsep ini? Namanya peringkat prioritas status. Gampangnya gini, anggap aja di dalam kepala kita ada daftar peringkat yang nggak kelihatan. Nah, daftar inilah yang tanpa kita sadar sama sekali nentuin hampir semua pilihan yang kita ambil. Mulai dari yang kecil-kecil sampai keputusan yang benar-benar ngubah hidup. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh Gun. Waktu dia baru jadian sama Lulu, kemungkinan besar status dia sebagai pacarnya Lulu itu langsung meroket ke nomor 1. Bisa jadi, itu ngegeser status dia sebagai mahasiswa atau bahkan sebagai anak. Ini nunjukin kalau peringkat ini tuh cair banget, bisa berubah-ubah. Apa yang jadi nomor 1 hari ini belum tentu sama besok. Nah, kalau kita udah punya peringkat ini, terus gimana cara kerjanya di kehidupan nyata? Jawabannya ada di cara kita membayar setiap prioritas itu. Dan mata uangnya adalah sesuatu yang paling berharga dan nggak bisa diisi ulang, waktu kita. Coba kita lihat perjalanan hidup Lulu. Dari kecil sampai dewasa, jumlah peran atau status yang bisa dia mainkan itu literally meledak. Awalnya cuma jadi anak. Begitu remaja dan dewasa muda, pilihannya jadi banyak banget. Dan ledakan pilihan inilah yang akhirnya maksa kita buat milih. Disinilah pembahasannya jadi makin seru. Ada 2 metafora kunci di sini. Pertama, bayangin setiap hari kamu dikasih jatah koin waktu atau disebut juga irodat. Ini tuh gabungan dari kemauan, waktu, dan energi kamu. Terus, setiap peran dalam hidupmu, jadi teman, mahasiswa, anak, itu adalah celengan status. Pertanyaannya, ke celengan mana koin-koin berharga itu kamu masukin? Dan ini dia kuncinya. Sama kayak uang di dompet, koin waktu kita itu terbatas. Sehari cuma 24 jam, nggak lebih. Artinya apa? Kita nggak mungkin bisa ngisi semua celengan status itu sampai penuh. Mau nggak mau, kita dipaksa milih. Dan pilihan-pilihan inilah yang diam-diam nunjukin prioritas-prioritas kita yang sebenarnya. Oke, kalau sistemnya begini, apa yang terjadi kalau ada orang yang coba ngehack sistemnya? Di bagian ini kita bakal bahas sebuah ide yang menarik tapi sekaligus problematis, jalan pintas status. Coba lihat perbandingan ini ya, kamu bisa pakai 1 koin waktu buat 1 hal aja. Contohnya belajar sendirian, kamu dapat status pelajar baik. Tapi ada cara lain, kamu bisa pakai 1 koin yang sama buat melakukan tindakan persimpangan. Misalnya, belajar bareng sambil ngajarin teman kamu. Cuma dengan 1 tindakan, kamu langsung ngisi 3 celengan sekaligus. Pelajar baik, teman baik, plus orang yang suka menolong. Efisien kan? Nah, sumber yang kita bedah ini ngasih label yang kuat banget buat orang yang sengaja dan terus-terusan ngejar tindakan persimpangan ini. Mereka menyebutnya manusia dajjal. Menurut sumber ini, mereka adalah orang yang pintar banget memaksimalkan status dengan koin waktu seminimal mungkin. Fokusnya seringkali pada tindakan yang kelihatan keren di mata banyak orang, tapi bisa jadi niat tulusnya kosong. Dan kutipan dari sumber ini benar-benar dalam banget. Bunyinya begini. Mereka disebut bermata satu karena mereka tahu kebenaran dari tindakan hampa mereka, tetapi pura-pura tidak tahu. Maksud bermata satu di sini tuh, mereka sebenarnya sadar kalau tindakan mereka mungkin nggak tulus, tapi mereka milih buat, nutup sebelah mata, pura-pura nggak lihat, demi dapat status yang lebih tinggi. Oke, kita udah bahas konsepnya, sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. So what? Kenapa sih kita harus repot-repot mikirin ginian? Nah, bagian ini bakal ngasih 3 alasan kenapa ini penting banget. Pertanyaan ini mungkin ada di kepala kamu sekarang. Hidup ya ngalir aja kan?
Ternyata, sadar soal prioritas kita sendiri itu punya dampak yang dalam banget loh. Ini bisa ngubah cara kita mandang hidup, kesuksesan, dan bahkan spiritualitas. Sumber ini nawarin 3 kacamata. Pertama, kacamata rasional. Simpel aja, waktu gue terbatas, jadi gue harus fokus sama yang penting. Kedua, kacamata vertikal horizontal. Ini pandangan religius, fokusnya ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya buat naikin status di mata Tuhan dan manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling unik, kacamata alif lam mim. Fokusnya bukan lagi apa yang kamu lakuin, tapi kemurnian niat di baliknya. Nah, beda antara dua pandangan spiritual ini krusial banget. Pandangan vertikal horizontal itu kayak ngejar skor, ngumpulin poin dari perbuatan baik, risikonya kita jadi ngejar statusnya doang. Sebaliknya, pandangan alif lam mim tuh nggak peduli sama skor. Yang paling penting adalah ngejaga hati tetap bersih, meskipun tindakan kita nggak kelihatan hebat atau malah disalahpahami orang. Udah cukup teorinya, sekarang kita sampai di bagian paling daging, prakteknya. Gimana caranya kita beneran bisa ngintip ke dalam pikiran bawah sadar dan ngelihat daftar peringkat kita yang asli? Caranya ternyata simpel banget tapi ampuh. Pertama, jadi detektif buat koin waktu kamu sendiri. Coba deh buka kalender sebulan ke belakang. Waktu dan energi kamu paling banyak habis buat apa? Kedua, perhatiin titik tekan. Coba ingat-ingat lagi, pas kamu harus milih antara dua hal yang sama-sama penting, mana yang akhirnya kamu menangkan? Pilihan konsisten kamu di saat-saat sulit itulah kompas aslinya. Dan ini dia intinya. Latihan ini nggak akan nunjukin prioritas yang seharusnya kita punya, atau yang kita bilang ke orang-orang. Latihan ini nunjukin prioritas kita yang sebenarnya berdasarkan tindakan nyata. Dan kadang-kadang hasilnya bisa bikin kita kaget sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba bayangin, kalau kalender dan catatan pengeluaran kamu bisa ngomong, cerita apa yang bakal mereka ceritain tentang diri kamu sebulan terakhir ini? Apa sih yang sebenarnya paling penting buat kamu, bukan di angan-angan, tapi di dunia nyata?